Bain. Seseorang hidupnya penuh ibadah, hafal zikir, rajin wukuf di Arafah. Lalu, di akhirat, malaikat sudah siap menyeret dia ke neraka. Tapi tiba-tiba, ada 7 batu kecil yang muncul dan menutup semua pintu neraka. Subhanallah, gimana bisa batu-batu itu lebih kuat dari malaikat? Dan yang lebih mengejutkan, pas dia udah di depan pintu surga, surga justru nggak mau nerima dia. Loh, kok bisa? Katanya udah bersyahadat, katanya udah bersaksi. Tapi ternyata, ada satu dosa tersembunyi, yang hampir membatalkan semuanya. Penasaran kan? Duduk yang manis, tenangin hati. Karena kisah ini bakal bikin kita semua mikir ulang. Apa benar amalan kita udah cukup? Kalau masih ada satu hati yang pernah kita sakiti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat-sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala? Semoga hari ini hati kita lagi cerah, jiwa kita lagi semangat, dan iman kita makin kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting. Bukan cuma buat hidup kita di dunia, tapi juga untuk keselamatan kita di akhirat. Kita bahas tentang kalimat mulia yang sering banget kita ucapkan, tapi kadang kita lupa betapa dahsyatnya kekuatan di balik kalimat ini. Yap, kalimat la ilaha illallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah kalian membayangkan, ada satu kalimat yang bisa membalik takdir seseorang? Kalimat yang bisa menutup semua pintu neraka, bahkan saat malaikat sendiri sudah siap menyeret seseorang ke dalamnya? Hari ini, aku mau bawa kalian dalam sebuah kisah. Bukan hanya tentang keutamaan la ilaha illallah, tapi juga tentang rahasia hati, kejujuran iman, dan satu dosa yang bisa membatalkan semua yang kita banggakan. Yuk, siapkan hati, buka telinga, karena kisah ini mungkin akan mengubah cara kita memandang amal. Semuanya bermula dari pertanyaan sederhana, dari sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku satu amal yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka." Jawaban Rasulullah sangat bijak dan dalam. "Jika kamu berbuat buruk, maka susullah dengan kebaikan." Tapi Abu Dzar penasaran. Ia bertanya lagi, apakah ucapan la ilaha illallah termasuk dalam kebaikan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya. Bahkan itu adalah salah satu kebaikan yang paling utama." Nah, sampai sini, kita semua sepakat ya? Kalimat tauhid ini bukan kalimat biasa. Ini kalimat penyelamat. Tapi, apakah cukup hanya mengucapkan? Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Beberapa abad setelah wafatnya Nabi, di sebuah musim haji, tersebutlah seorang lelaki yang dikenal ahli ibadah. Ia wukuf di Arafah dengan penuh khusyuk. Di tangannya ada 7 batu kecil. Setiap satu ia genggam, ia berkata, "Wahai batu, saksikanlah bahwa aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Ia meyakini bahwa batu-batu itu akan menjadi saksi setia di hari kiamat. Dan benar saja, beberapa waktu kemudian, lelaki itu wafat. Dalam tidurnya yang panjang, entah di alam barzakh atau dalam mimpi sebelum ajalnya, ia melihat seolah-olah hari kiamat telah tiba. Ia dibangkitkan bersama seluruh manusia. Amalannya ditimbang. Tapi, alangkah terkejutnya ia, ternyata catatan amal buruknya jauh lebih berat. Keputusan akhir, neraka. Malaikat Zabaniyah pun menyeretnya menuju pintu neraka. Tapi, saat mereka sampai di pintu pertama, tiba-tiba, deug, sebuah batu kecil jatuh dari langit dan menutup pintu itu. Malaikat mencoba menyingkirkannya. Tapi tak bisa. Batu itu tak bisa digeser sedikit pun. Lalu mereka bawa lelaki itu ke pintu neraka yang lain. Batu kedua jatuh. Sama. Tak tergoyahkan. Begitu seterusnya, sampai ke-7 pintu neraka tertutup oleh 7 batu. Malaikat pun kebingungan. Akhirnya mereka membawa lelaki itu ke bawah,
arsy, menghadap Allah. Malaikat berkata, "Wahai Allah, kami tidak mampu memasukkan hamba-Mu ini ke dalam neraka." Batu-batu yang bersaksi atas kalimat tauhidnya menghalangi. Lalu Allah menjawab dengan penuh keadilan. Batu-batu itu telah bersaksi atas hambaku. Aku pun telah menyaksikannya. Maka aku tak akan menyia-nyiakan hak mereka. Masya Allah, apa yang lebih adil dari keputusan ini? Dan kemudian, Allah perintahkan, masukkan hambaku ini ke dalam surga. Lelaki itu pun dibawa menuju surga. Tapi, ketika ia sampai di depan pintu surga, ternyata pintunya tertutup rapat. Bahkan para malaikat penjaga surga pun menunduk, seolah-olah mereka tidak bisa membukakannya. Tiba-tiba, kalimat la ilaha illallah datang menghampiri lelaki itu dalam bentuk cahaya. Pintu surga pun terbuka, namun, saat lelaki itu hendak masuk, suara menggema dari dalam surga. "Tunggu!" Semuanya terdiam. Dari dalam, muncullah seorang lelaki lain. Berpakaian lusuh, wajahnya penuh luka, tapi matanya bersinar. Ia berkata, "Ya Allah, hamba ini pernah menzalimiku dan belum meminta maaf." Lelaki yang hendak masuk surga itu pun gemetar. Ia ingat, saat masih hidup, ia pernah mencuri hak temannya. Uang halal yang tidak dikembalikan. Dosa yang ia anggap kecil, ternyata muncul di saat paling menentukan. Allah pun berkata, "Wahai hambaku, kalimat tauhidmu agung. Tapi aku maha adil. Surgaku tak bisa dimasuki oleh orang yang belum menunaikan hak sesamanya." Suasana tegang. Apakah lelaki itu akan ditarik kembali ke neraka? Tiba-tiba, lelaki yang merasa dizalimi tadi menangis, lalu berkata, "Ya Allah, aku telah melihat kejujuran imannya. Maka demi Engkau, aku ikhlaskan, aku maafkan seluruh hakku yang pernah diambilnya." Allah pun tersenyum kepada mereka dan berfirman, "Jika engkau telah memaafkan, maka aku pun lebih berhak untuk memaafkan. Masuklah kalian berdua ke dalam surgaku." Mereka pun berjalan beriringan, dengan hati yang lapang dan penuh syukur. Satu karena telah diampuni. Satunya lagi, karena memilih untuk memaafkan. Sahabatku, kisah ini mengajarkan kita banyak hal. La ilaha illallah bukan sekadar ucapan, tapi butuh kejujuran, kesungguhan, dan kelapangan hati terhadap sesama. Kita bisa hafal ribuan zikir, sholat 5 waktu, puasa tiap Senin Kamis, tapi jika masih ada hak orang lain yang kita ambil, masih ada dendam yang belum kita minta maaf, maka semua itu bisa jadi batu sandungan di depan pintu surga. Hari ini, yuk kita jujur pada diri sendiri. Adakah kesalahan masa lalu yang belum kita selesaikan? Adakah seseorang yang pantas mendapat permintaan maaf dari kita? Jangan tunggu hari kiamat, karena bisa jadi, satu dosa kecil itu adalah yang membuat pintu surga kita tertutup. Semoga kita wafat dengan kalimat la ilaha illallah di lisan, dan dengan hati yang bersih dari hak-hak orang lain. Amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.